output PLC ini adalah berupa transistor NPN. Jika outputnya berupa transistor PNP, maka dia akan tertulis T1. Di dalam dunia industri, sistem kendali dalam proses produksi sering menggunakan PLC. Di antara merek PLC yang sering digunakan adalah Omron. Berikut saya akan memperkenalkan Omron CP1E N30 SDTD. Tampilan fisiknya bisa kita lihat pada slide ini. Selanjutnya, kita akan melihat data-data yang ada pada fisik PLC tersebut. Tampilan ini adalah sisi kiri dari PLC tersebut, dan bisa kita lihat tertulis di situ adalah Omron CP1E N30 SDTD. Nah, apa maksud dari tulisan-tulisan ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama, tulisan Omron itu menunjukkan adalah mereknya. Lalu, kemudian CP1E adalah tipenya. Ada tipe yang lain dari Omron ini, misalnya CP1L, CP1H, dan lain sebagainya. Kemudian, tipe CPU-nya adalah N30. Pada saat kita ingin memprogram PLC ini, di awal akan diminta kita memilih tipe CPU dari PLC yang akan digunakan. Nanti kita akan menggunakannya pada tipe CPU N30. Kemudian, angka 30 yang tertera itu menunjukkan jumlah input-outputnya. Dalam hal ini, inputnya ada sebanyak 18 buah dan outputnya ada sebanyak 12 buah, sehingga keseluruhannya menjadi 30 buah. Huruf S yang ada di sebelah angka 30 menunjukkan PLC ini adalah PLC seri yang terbaru. Kemudian huruf D setelah huruf S itu menunjukkan bahwa PLC ini diinput dengan sumber tegangan DC. Kemudian huruf T setelah huruf D itu menunjukkan bahwa output PLC ini adalah berupa transistor NPN. Jika outputnya berupa transistor PNP, maka dia akan tertulis T1. Kemudian huruf D yang terakhir ini memperlihatkan bahwa PLC ini disuplai dengan tegangan DC sebesar 24 volt. Berikutnya adalah tampilan atas dari PLC ini. Di sisi atas ada tertera 24 volt DC. Di situ juga terlihat polaritas positif dan negatifnya. Jangan sampai terbalik dalam memasangkannya. Kemudian di sebelahnya itu ada kotak untuk baterai. Baterai ini kita gunakan untuk menjaga programnya tetap bertahan lama di dalam PLC. Kemudian di bawahnya itu ada port USB, yang dari port ini kita akan gunakan untuk mendownload programnya dari PC atau dari laptop. Kemudian berikutnya ada port RS232, ini kita gunakan untuk komunikasi dengan HMI. Kemudian di
sebelah kanan itu ada jalur ekspansi. Ini digunakan jika PLC membutuhkan tambahan port input ataupun port output. Kita lihat di sisi atas itu ada channel input. Dalam hal ini ada dua channel. Yang pertama channel 0 tertulis 0CH, dan yang satu lagi adalah channel 1 atau tertulis 1CH. Kemudian jika masing-masing port input mendapat sinyal DC, maka LED input yang bersesuaian nomornya akan menyala. Di sisi bawah itu kita lihat ada channel output, juga ada dua. Yang pertama adalah channel 100, yang kedua adalah channel 101. Sebagaimana pada input, maka jika output mendapat sinyal untuk aktif, maka LED outputnya juga akan menyala. Kemudian itu kita perhatikan ada garis pembatas, yang garis itu terlihat lebih tebal. Penjelasannya seperti berikut ini. Nah, kita lihat COM yang pertama dan port 00 dan 01 itu dibatasi oleh dua garis tebal kanan dan kiri, sehingga 00 dan 01 dalam hal ini untuk output channel 100 menjadi 100 atau 100 itu berpasangan dia dengan COM yang pertama. Sementara COM yang kedua berpasangan untuk port 102 dan 103. COM yang ketiga untuk port 104 sampai 107, dan COM yang keempat berpasangan dengan port 10100 hingga 10103. Ini penting kita ketahui khususnya pada saat kita memprogramnya di CX Programmer nanti. Nah, ini tampilan salah satu program sederhana pada CX Programmer. Terlihat itu di input yang pertama ada di 003, dan kita lihat port yang akan kita gunakan pada PLC itu adalah di channel 0 di bit 03. Demikian juga untuk di channel 1 ada bit 04 menjadi 104, dan untuk outputnya itu ada di 100, 01 dan 10103. Begitu cara penulisannya di CX Programmer. Nah, untuk programnya akan kita teruskan di video-video berikutnya.